Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yuwita dan selamat malam untuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maina Dwi Miliani dengan NIM 2024 DP004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan dan penyidikan pajak. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian-pengertian umum. Pertama, ada pengertian pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada pengertian pemeriksaan. Pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Selanjutnya ada pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan atau jasa yang ditutup dengan penyusun laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak terakhir. Selanjutnya ada pembahasan hasil akhir pemeriksaan atau closing conference. Adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dan wajib pajak atas temuan selama pemeriksaan dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak. Selanjutnya ada pemeriksaan bukti permulaan. Adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya kita membahas tentang tujuan pemeriksaan tersebut ya. Yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal A. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang B. Ada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi. Yang C. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. Yang D. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Yang E. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak dipenuhi. Tujuan pemeriksaan yang kedua ada dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tujuan lainnya itu. Selain itu, secara umum, objek pemeriksaan pajak adalah surat pemberitahuan atau SPT tahunan atau masa yang disampaikan oleh wajib pajak. Selanjutnya kita membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan. Yaitu yang pertama, untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Yang kedua ada wajib pajak yang diperiksa wajib. Yang pertama ada memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Yang B ada pemberian kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang C memberikan keterangan lain yang diperlukan. Selanjutnya yang ketiga ada batas waktu. Yang ketiga ada buku catatan dan dokumen serta data, informasi dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. Yang nomor 4, apabila dalam mengungkapkan pembukuan,
Pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Yang kelima, Dirjen Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak atau tidak bergerak apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban. Selanjutnya ada perwakilan wajib pajak dalam pemeriksaan pajak. Yang pertama ada dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal berikut. Ada badan oleh pengurus, badan yang dinyatakan pilot oleh kurator, badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan. Ada juga badan dalam likuidasi atau likuidator. Ada suatu warisan yang belum diterbagi oleh salah satu ahli warisnya, pelaksana warisnya, atau yang mengurus harta meninggalnya. Selanjutnya yang terakhir ada anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunya. Yang kedua, wakil dari wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dalam dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar tidak mungkin untuk dibebani bertanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Yang ketiga, ada orang pribadi atau badan dapat menunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang keempat, ini ada persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada jenis dan prioritas pemeriksaan. Yang pertama ada di jenis pemeriksaan pajak. Yang jenis pemeriksaan pajak itu ada pemeriksaan rutin, yaitu dilakukan secara berkala untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya ada pemeriksaan khusus, pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berkenaan dengan adanya masalah dan atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga ada pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk mendapat bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, pemeriksaan wajib pajak lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik, atau tempat usaha dari wajib pajak domisili yang lokasinya berada di luar wilayah kerja unit pelaksana pemeriksaan wajib pajak domisili. Yang kelima ada pemeriksaan tahun berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya. Terus ada juga di prioritas pemeriksaan. Prioritas pemeriksaan ini yang pertama, ada pemeriksaan rutin terhadap SPT tahunan, PPh wajib pajak orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar, atau SPT tahunan PPh 21 yang menyatakan lebih bayar, SPT masa PPN yang menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, pemeriksaan bukti permulaan. Yang ketiga, pemeriksaan wajib pajak lokasi. Yang keempat, pemeriksaan khusus. Yang kelima, pemeriksaan rutin selain pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud nomor 1. Yang keenam, pemeriksaan tahun berjalan. Selanjutnya kita membahas tentang perluasan pemeriksaan. Instruksi atau persetujuan perluasan pemeriksaan dapat diberikan dalam hal yang satu, terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk tahun pajak yang diperluas diperkirakan dapat mengakibatkan penambahan pajak terutang dengan jumlah yang signifikan. Yang ketiga, terdapat sebab lain berdasarkan instruksi Dirjen Pajak.
Selanjutnya akan membahas tentang ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan terhadap wajib pajak tertentu. Ini ada tabelnya, tabel yang berisi golongan wajib pajak, ruang lingkup pemeriksaannya, sama jangka waktu pemeriksaan. Yang pertama itu golongan wajib pajaknya di WP Badan Khusus, yaitu ada WP masuk bursa, bentuk usaha tetap, sama BUMN atau BUMD. Ruang lingkup pemeriksaannya itu di namanya PSK. Jangka waktu pemeriksaannya 2 minggu. PSK di sini kepanjangan dari pemeriksaan sederhana kantor. Kalau yang nomor 2 ada WP orang pribadi dan WP badan besar yang golongan wajib pajaknya. Ruang lingkup pemeriksaannya PL, PSL atau PSK. Jangka waktu pemeriksaannya 2 bulan atau 1 bulan. Untuk yang dimaksud dari PL ini ada pemeriksaan lapangan dan SPL ini pemeriksaan sederhana lapangan. Yang ketiga, golongan wajib pajak WP orang pribadi dan WP badan menengah termasuk para profesional. Ruang lingkup pemeriksaannya sama PL, SPL, dan PSK. Untuk jangka waktu pemeriksaannya 2 bulan, 1 minggu, atau 2 minggu. Untuk yang terakhir nomor 4 ada golongan wajib pajak WP kecil dan WP orang pribadi tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Ruang lingkup pemeriksaannya PL atau PSK. Jumlah waktu pemeriksaannya 1 bulan atau 1 minggu. Ini untuk keterangan dari PSK, PSL, dan PL. Selanjutnya ada tata cara pemeriksaan. Nah, ini tata cara pemeriksaannya. Yang pertama itu program pemeriksaan pajak. Yang kedua, ini ada teknik pemeriksaan. Tekniknya ini menelusuri, mencari, mengumpulkan, mengolah data ya. Jadi menelusuri data, mencari data, mengumpulkan data, dan mengolah data. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan ini yang pertama ada mengevaluasi, menganalisis angka-angka, menguji keterkaitan, manfaatkan berbagai data dan informasi dari pihak ketiga atau pihak-pihak terkait, menguji kebenaran fisik, menjumlahkan kembali angka-angka ke bawah dan ke samping, mengadakan inspeksi, melakukan verifikasi, menguji kebenaran serta keabsahan dan keaslian dokumen, mengadakan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait, melakukan wawancara dengan wajib pajak. Selanjutnya ada metode pemeriksaan. Metode pemeriksaan ini ada metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau metode langsung ini menguji kebenaran angka-angka SPT melalui penelusuran laporan keuangan, raca buku besar, atau pembantu buku harian dokumen pendukung. Kalau tidak langsung itu ada menganalisis laporan keuangan, transaksi tunai, transaksi bank, sumber-sumber, serta penggunaan dana, kekayaan bersih, satuan volume, arus produksi, laba kotor tahun yang diperiksa, penyusunan aset, biaya hidup, wajib pajak, dan lain-lain yang dianggap perlu diperiksa. Untuk yang terakhir ada hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ini biasanya berupa laporan hasil pemeriksaan, tingkat kepatuhan administratif, tingkat kepatuhan material maupun yuridis formal, dan selisih koreksi. Selanjutnya ada kebijakan pemeriksaan. Kebijakan pemeriksaan yang akan datang tetap diutamakan pada upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan diarahkan lebih mendorong akuntabilitas serta tingkat pengawasan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada penentuan sasaran pemeriksaan yang tepat dengan sistem kriteria seleksi SPT tahunan PPh, sistem kriteria seleksi SPT dan seleksi SPT masa PPN, dan sistem kriteria seleksi khusus, yaitu untuk memeriksa terhadap yayasan dan wajib pajak tertentu. Yang kedua ada peningkatan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan melalui penyempurnaan teknik audit sampling, menggalakkan pelaksanaan peer review, pengembangan lebih lanjut pemeriksaan terpadu terhadap sektor-sektor usaha yang potensial yang saling terhubung atau terkait dengan wajib pajak grup. Yang D, penggunaan audit program per sektor usaha. Yang E, peningkatan kinerja sumber daya manusia atau pemeriksa pajak melalui program pelatihan khusus. Yang ketiga ada peningkatan pengawasan pemeriksaan melalui
pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Yang B. Pengawasan berjenjang. Yang C. Pelaksanaan sistem reward dan punishment secara konsisten. Ada juga hak-hak wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan. Yang pertama, meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa. Yang kedua, meminta tindakan surat perintah pemeriksaan pajak atau meminta salinan surat pemerintahan pajak. Yang ketiga, menolak untuk diperiksa apabila pemeriksa tidak dapat menunjukkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan. Yang keempat, meminta penjelasan tentang maksud lain dan tujuan pemeriksa. Yang kelima, meminta tanda bukti peminjaman buku-buku catatan serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak. Yang keenam, meminta perincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan atau SPT mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap SPT yang telah disampaikan. Yang ketujuh, pengajuan pengaduan apabila kerahasiaan usaha wajib pajak dibocorkan pada pihak lain yang tidak berhak. Yang terakhir, ada memperoleh lembar asli berita acara penyegelan apabila pemeriksa pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruangan tertentu. Selanjutnya ini ada kewajiban wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan. Yang pertama, memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan usaha wajib pajak yang diperlukan oleh pemeriksa. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang ketiga, memberi keterangan lisan atau tertulis yang diminta pemeriksa. Selanjutnya ada penyidikan pajak. Wewenang penyidik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua, peneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan serta kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, menerima buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketujuh, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas benda atau dokumen yang dibawa. Yang kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kesembilan, memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 10. Menghentikan penyidikan. 11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada penghentian penyidikan. Penyidikan itu dapat dihentikan apabila yang pertama, tidak terdapat cukup bukti. Yang kedua, peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, peristiwa telah kadaluarsa. Yang keempat, tersangka meninggal dunia. Yang kelima, untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Kementerian Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Mungkin itu sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung di chat di grup WA atau di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.